virus COVID-19 nggak ada yang sekolah, buta huruf, nggak bisa baca. Kita sekolah sudah ngerti, masa kalah sih? Saya kira itu, saya yakin Anda bisa mengendalikan. Luar biasa Pak, benar-benar mirip. Wah, saya senang. Mirip jubir yang dulu ya? Iya, jubir dulu, Bapak juga. Halo Sobat Podcast, ketemu lagi dengan saya, Brosis, di podcast BPJS Kesehatan. Tamu kali ini sangatlah istimewa, yang pastinya teman-teman sudah banyak kenal, karena sering tampil di TV ya. Beliau adalah sosok yang pastinya sangat inspiratif, dan kali ini kita bisa berbincang-bincang dengan beliau. Kita sambut saja Bapak Ahmad Yuryanto. Apa kabar? Apa kabar Pak? Loh, malah saya yang ditanya ya Pak? Iya. Sehat toh Pak? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Sebelum mulai mungkin saya perlu informasikan Pak kepada teman-teman bahwa kita sudah mengikuti standar protokol kesehatan, di mana kita sudah melakukan swab antigen ya Pak ya. Pasti. Dan juga kita sudah menjaga jarak. Iya. Jadi aman lah gitu ya. Bapak bagaimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Sehat dan harus sehat. Oh harus sehat ya Pak ya? Iya. Waduh, Bapak menjawabnya saja sudah semangat, kesannya jadi semangat Pak. Ke bawah semangat. Iya, harus sehat. Wah, Bapak kan kita kenal sebagai, kalau sekarang itu kan sebagai kepala atau ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan ya Pak. Iya. Nah, sebelumnya kan Bapak dikenal sebagai jubir COVID-19. Pasti orang lebih kenal Bapak ketika sebagai jubir COVID ya Pak. Iya. Nah, kalau boleh tahu Pak, boleh dijelaskan nggak Pak, perjalanan karir Bapak bisa sampai di posisi seperti ini Pak? Karena pasti sangat inspiratif sekali. Iya, bagi saya satu, bekerjalah sebaik-baiknya. Oh, betul Pak. Tidak usah berpikir imbalannya akan mendapatkan jabatan apa. Karena hak prerogatif dari pimpinan untuk kemudian melihat dan menempatkan kita sesuai dengan kapasitas kita. Betul Jadi Pak. saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menjabat apa, tetapi satu hal yang saya pikirkan bahwa di semua jabatan itu ada hikmah. Ada hikmah Bahwa ya Pak. ada kewajiban yang harus kita lakukan. Itu saja yang jalankan. Waduh, simple tapi bermakna sekali ya Pak ya. Tidak usah dibikin sulit. Tidak usah dibikin Iya. sulit ya Pak. Tapi boleh dijelaskan sedikit Pak tahapannya Pak? Iya. Bagaimana Pak dari Saya- awal sampai sekarang? Ya, alhamdulillah diberi kesempatan untuk sekolah di kedokteran. Oh, Tahun 81, jadi baru saja. Waduh. Tahun 81 saya masuk. belum lahir itu Oh, Pak. belum. Tahun 87 saya lulus dari dokter dan kebetulan di saat itu saya dipanggil untuk masuk ke dinas militer sebagai dokternya Angkatan Darat dari tahun 87 87 Pak. sampai tahun 2014. 2014 Iya, Pak. cukup lama dan saya bersyukur bahwa di dalam periode itu oleh negara diberi kesempatan untuk bisa tugas di 10 provinsi, 14 kota, dan hampir separuhnya saya jalankan di daerah operasi. Daerah operasi ya Pak ya? Operasi, saya di Waduh. Timur, di Irian waktu itu Di namanya Irian. masih, kemudian di Ambon dan seterusnya. Nah, baru 2014 diminta oleh Menteri Kesehatan waktu itu Bu Nafsiah Boy untuk memimpin pusat krisis kesehatan di Kementerian Kesehatan. Oh, begitu. Saya berada di sana untuk 5 tahunan. Kemudian ditugaskan lagi oleh Bu Menteri Bu Nila untuk menjadi Sekretaris Direktorat Jenderal P2P, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Kurang lebih 7 bulan setelah itu diperintahkan oleh Menteri Kesehatan untuk jadi Dirjen. Oh, Dirjen P2P, kurang lebih sekitar 7 bulan, setelah itu diperintahkan jadi staf ahli menteri. waduh. Dan setelah itu diperintahkan biasa. mengikuti seleksi menjadi Ketua Dewan Pengawas BPJS. Alhamdulillah. Saya jalankan semua, karena bagi saya jabatan itu sebuah amanah. Ya. Amanah ya Pak ya. Jadi yang penting saya tidak pernah meminta jabatan, karena saya tahu bahwa ada tanggung jawab besar di balik itu. Wah, luar biasa. Jalankan saja lah. Jalankan saja ya Pak, Jalankan saja. dengan ikhlas dan Iya, berusaha yang terbaik ya Pak berusaha ya. yang terbaik. Nah, kemudian di periode waktu kemudian muncul COVID, karena memang tugas fungsi saya sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan Pengendalian Malaria penyakit diantaranya adalah memantau kejadian penyakit baik itu regional di wilayah kita ataupun secara internasional. Nah,
saat itu di sekitar bulan Desember awal 2019, kita sudah mendapatkan warning dari WHO begitu Pak. yang mengatakan bahwa di China, di daerah Wuhan, ditemukan satu infeksi yang disebabkan oleh virus yang menyebabkan pneumonia, radang paru-paru yang luas dan memiliki angka kematian yang tinggi, yang bisa menyebar dari orang ke orang. Ini artinya kita sudah diberi isyarat bahwa ini penyakit yang sangat memungkinkan untuk menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan bahkan bisa menjadi pandemi. Ternyata peringatan itu benar. Wah, benar ternyata peringatan Benar sebelumnya terjadi. itu ya Pak ya. Yang saya lakukan saat itu, di samping memantau pergerakan ini, kita juga diperintahkan untuk menyelamatkan WNI kita yang ada di Wuhan. Oh iya, betul. Karena ada 138 orang lah kurang lebih yang harus kita ungsikan ke Indonesia. Dan itu menjadi tugas fungsi saya. Nah, karena itulah maka kemudian pada waktu menyiapkan Pulau Natuna dan seterusnya, kemudian kedatangan ABK dan seterusnya, saya menjadi banyak bicara tentang COVID. Mungkin karena itulah Presiden melihat udah jadi juru bicara aja lah. Karena banyak bicara itu. Iya, oke, karena banyak bicara ya Pak ya. Iya, betul. Tapi kan bicaranya juga yang berbobot Pak. Ya, karena saya ada di tempat kejadian. Iya. Jadi Betul, saya Pak. berbicara dari laporan pandangan mata, bukan dari katanya. Gitu. Oh betul, langsung di lapangan langsung Iya, ya Pak karena ya. saya memang Melihat yang langsung. ditugaskan untuk menangani. Wah, luar biasa ya Pak ya. Tadi cerita Bapak bagaimana bisa menghandle langsung COVID ya Pak ya. Nah, saya jadi penasaran Pak. Saya ingin menanyakan, bagaimana sih Pak sebagai Bapak Ketua Dewan Pengawas, menurut Bapak kehadiran BPJS Kesehatan di Indonesia, terutama di masa pandemi ini Pak? Tidak ada yang kemudian menyebabkan muncul alasan bahwa peran BPJS menurun karena pandemi. Oh betul. Tidak. Karena sejak awal BPJS itu dilahirkan bukan karena ada pandemi atau tidak ada pandemi. BPJS itu memang dilahirkan di dalam rangka bagian dari pembangunan kesehatan secara nasional. Di mana pada sisi ini tentunya harus ada penjaminan. Betul. Nah, di mana kita tahu juga bahwa ancaman penyakit sekarang spektrumnya kan sudah mengarah kepada bagaimana upaya kesehatan perorangan. Betul. Kita tahu sebagian besar penyakit sekarang itu muncul akibat perilaku. Nah, di dalam pandemi ini ada dua hal yang harus kita perhatikan betul, yaitu perubahan perilaku masyarakat karena pandeminya. Kita berharap perubahan ini memang perubahan yang sejalan dengan keinginan pemerintah untuk menuju ke paradigma baru, adaptasi kebiasaan yang baru. Artinya di sini mulai bahwa semua orang harus mampu berperilaku aman terhadap kemungkinan tertularnya COVID, yang kemudian kita kenal dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Ya, cuci tangan dengan air mengalir minimal 20 detik dengan menggunakan sabun, menjaga jarak, menggunakan masker. Harapannya ke sana. Harapannya ke arah sana. Sehingga kemudian kita bisa mengurangi kemungkinan untuk terjadinya sebaran akibat penularan penyakit ini. Harapan kita ke sana. Tapi kenyataannya adalah bahwa ini ditanggapi kadang-kadang secara berlebihan. Sehingga kemudian ada konotasi orang itu takut datang ke fasilitas kesehatan. Betul Pak. Banyak Orang sekali takut informasinya. berobat. Iya. Orang menahan-nahan sakit. Iya. Sampai dengan suatu saat tidak mungkin lagi dia tahan. Sehingga kemudian masuk dalam kondisi yang berat. Berat, darurat ya Pak. Iya, berat, darurat. Dan ini kemudian menyebabkan sisi pembiayaan juga menjadi tidak murah kan. Betul. Nah inilah yang kemudian mestinya di dalam era seperti ini BPJS juga masih tetap harus mengingatkan ke semua fasilitas layanan kesehatan yang bekerja sama dengan kita untuk satu, tidak mengabaikan layanan-layanan non-COVID. Jangan kemudian semuanya hanya ngurusin COVID atau membuat setting sehingga semua orang takut ke rumah sakit itu karena ada COVID. Paling tidak harus ada loket yang terpisah, antrian yang terpisah, layanan yang terpisah dari kasus COVID. Betul. Jadi bukan menjadi rumah sakit khusus COVID. Ini yang menyebabkan kemudian kunjungan menurun dan sebagainya. Satu sisi ini tidak menguntungkan untuk kita, karena bagaimanapun juga orang sakit tidak akan bisa sembuh gara-gara dia menunda untuk berobat.
Betul Pak? Makin parah iya. Malah makin parah ya ada ya. Nah ini yang kemudian kita berharap bahwa BPJS di dalam era pandemi ini justru menjadi bagian yang inline dengan upaya kita untuk merubah perilaku masyarakat. Jadi bagaimana kemudian fasilitas rumah sakit yang bekerja sama dengan kita juga masih menyiapkan fasilitas layanan non-COVID. Di samping juga masih harus menjalankan fasilitas layanan COVID karena memang tema dari pandeminya sekarang seperti itu. Betul. Makanya memang sekarang itu kalau kita lihat memang banyak orang yang malah jadi takut berobat karena takut divonis COVID ya Pak ya. Sebenarnya bukan takut divonis COVID, dia takut ketularan. Takut ketularan dari orang Iya. ya. Nah ini sebenarnya menjadi nilai positif kalau kita bisa menempatkan dengan baik. Betul. Tetapi kalau kemudian menyebabkan orang itu merasa nggak takut, ya akhirnya seperti beberapa saat yang lalu kan terjadi kerumunan dalam jumlah yang besar, tidak terkendali. Iya. Bahkan kemudian apa sih bedanya mudik nggak boleh tapi umpel-umpelan di Tanah Abang boleh? Gitu loh. Ini kan repot. Iya betul. Ini yang kayak gini-gini nih harus gitu. Betul. Waduh, saya jadi senang nih. Nah, sekaligus saya jadi penasaran nih Pak. Karena kita tahu Bapak sebagai Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan. Tentunya banyak orang yang bertanya-tanya, banyak netizen yang nanya Pak, kok BPJS masih ada Dewan Pengawas? Iya. Karena kan BPJS itu sebenarnya yang ngawasin sudah banyak. Ada KPK, OJK, ya kan Pak, DPR, BPK. Iya. Kok ada lagi Dewas? Buat apa sih Dewas tuh Pak? Bagaimanapun juga ini mandat undang-undang ya. Bukan mau kita bikin Dewas juga. Memang BPJS itu lahir dengan undang-undang yang seperti itu yang mengatakan harus ada Dewan Pengawas. Tentunya sebuah pemikiran kenapa kok harus ada Dewan Pengawas. Bagaimanapun juga harus ada kontrol di dalam proses. Kalau KPK itu setelah sekian periode atau setelah dalam satu siklus anggaran diperiksa oleh BPKB, ada temuan baru ke KPK dan sebagainya. Kalau Dewan Pengawas itu bagian integral dari organisasi BPJS itu sendiri. Sehingga kita berada menjadi satu bagian dengan BPJS secara besar, BPJS Kesehatan secara besar, dan fungsi kita adalah melakukan bukan hanya pengawasan, tetapi fungsi kita adalah terlibat secara langsung dalam proses manajemen BPJS, sehingga kemudian kita diberi ruang untuk setiap saat bisa memberikan saran, bisa memberikan nasihat, bisa memberikan pertimbangan dari setiap keputusan itu. Nah, jadi fungsinya jelas beda. Kita lebih berada di dalam proses, bukan pada akhir proses. Bukan pada akhir prosesnya, tapi justru di awalnya ya Pak. Di sepanjang. Oh, di sepanjangnya. Ya, Pak. Mulai dari perencanaannya, mulai dari persiapan kegiatannya, mulai dari pelaksanaan kegiatannya, bahkan pada saat mengakhiri kegiatan dengan penyusunan laporan, kita ada di dalam itu. Oh iya. Jadi benar-benar sepanjang itu Dewan Pengawas berperan ya Pak ya? Iya, inilah kenapa undang-undang mengamanatkan seperti itu. Karena memang ada proses yang harus dikawal. Oh, luar biasa informasinya. Ngomong-ngomong soal Dewan Pengawas Pak, kan kalau kita tahu kalau direksi sendiri ada pembagiannya ya Pak. Kayak seperti direktur TI, direktur umum. Untuk Dewan Pengawas sendiri ada pembagiannya juga nggak Pak? Adalah. Ada jadi juga, kita Pak, ya? membagi pengawasan itu dalam 3 kelompok atau kita mengenal dengan nama 3 komite. 3 komite. Iya. Yang pertama komite yang mengawasi tentang tata kelola. Tata kelola. Iya, tata kelola yang dilakukan oleh direksi itu seperti apa? Kita mengawasinya agar kita konsekuen dengan tata kelola. Karena tata kelola ini jadi bagian yang penting di dalam proses manajemen. Kemudian ada lagi komite yang mengawasi tentang manajemen risiko. Tentang manajemen risikonya ya Pak ya. Artinya semua kebijakan dari direksi dan sebagainya harus kita pikirkan risikonya. Dan kemudian kita manage, mana sih risiko yang paling kecil, mana sih risiko yang memiliki peluang paling rawan. Itulah yang kemudian kita berikan saran, nasihat, pendapat kepada direksi. Dan yang terakhir ada namanya komite audit. Komite audit. Iya, inilah yang kemudian bertugas melaksanakan. Sehingga kami bertuju membagi diri menjadi 3 komite yang di dalamnya juga dibantu dengan tenaga ahli di bidang komite. Dan Dewan Pengawas ini nggak banyak loh, cuman nggak sampai 40 orang yang harus mengawasi, mulai dari end usernya yaitu peserta,
fasilitas kesehatan yang memberikan layanan terus sampai dengan cabang atau cabang, deputi wilayah terus sampai dengan pusat. Bukan pekerjaan yang mudah. Luas sekali wilayah cakupannya ya Pak ya. Tetapi frame kita tetap dengan 3 yang tadi saya katakan. Apakah ada potensi masalah dengan tata kelola, dengan audit, dengan manajemen risiko. Tetap ada frame. Wah, benar begitu ya Pak. Nah, selain itu Pak ada yang bertanya juga Pak. Jadi saya menampung pertanyaan netizen. Unsur-unsur Dewan Pengawas sendiri itu seperti apa Pak? Ya, kita tahu bahwa ini representasi dari kepesertaan. Kita tahu di kepesertaan ini ada yang namanya pekerja. Makanya di dalam unsur Dewan Pengawas pun ada perwakilan pekerja. Perwakilan pekerja. Iya, ya. ada 2 orang. Kemudian ada pemberi kerja. Pemberi kerja. Karena bagaimanapun juga pemberi kerja memiliki kewajiban di dalam kaitan keterlibatan pembayaran premi dan sebagainya. Makanya ada perwakilan dari pemberi kerja. Pemberi kerja. Kemudian juga ada kontrol dari tokoh masyarakat yang mewakili tokoh masyarakat, ada 1. Dan 2 tentunya mewakili pemerintah dari unsur layanannya, temanya yaitu Kementerian Kesehatan, saya kebetulan dari Kementerian Kesehatan, dan dari sisi pembiayaan dari Kementerian Keuangan. Jadi unsurnya ada dari pemerintah 2 orang, pemberi kerja 2 orang, pekerja 2 orang, dan tokoh masyarakat. Lengkap jumlahnya 7. 7 ya Pak ya, makanya lengkap sekali di situ iya. Betul. Nah, kalau bicara tentang pengawasan Pak, otomatis salah satu yang diawasi kan tentunya kinerja BPJS Kesehatan ya Pak. Nah, kalau saya ingin tahu Pak, menurut Bapak kinerja BPJS Kesehatan sekarang itu seperti apa Pak? Kita tidak bisa memotret kinerja BPJS Kesehatan secara spot ya. Karena bagaimanapun juga kalau berbicara kinerja, maka pertama kali adalah orientasinya pada kepuasan pelanggan. Dalam hal ini yang kita layani kan 1 peserta yang akan mendapatkan manfaat layanan kesehatan dalam sisi pembiayaan. Kemudian yang kedua yang harus kita lihat adalah pemberi layanan kesehatan. Pemberi layanan kesehatan. Ya, kita lihat dari puskesmas, dokter praktek pribadi, rumah sakit dan seterusnya. Betul. Karena inilah pelanggan kita. Tidak mungkin pasien bisa puas kalau fasilitas kesehatan yang memberikan layanannya tidak baik. Betul Pak. Nggak mungkin. Betul. Tetapi tidak mungkin juga pemberi layanan kesehatan ini menjadi baik kalau kita tidak memberikan layanan yang baik untuk dia. Oleh karena itu, kita lihat bahwa permasalahan kita dengan disparitas Sabang sampai Merauke yang demikian luasnya, maka kita lihat bahwa secara umum dikatakan bahwa layanan kita sudah relatif dapat dipercaya oleh masyarakat kita. Salah satu yang bisa kita cari bahwa sekarang target kepesertaan kita sudah di atas 82% kan? Dalam 80% ya? Iya, dari target keseluruhan. Artinya pada sisi kepercayaan masyarakat terhadap layanan sudah. Kemudian kepuasan rumah sakit bisa kita lihat dari banyaknya fasilitas kesehatan yang kemudian ingin bekerja sama dengan kita. Hampir seluruhnya sudah masuk. Tetapi sekali lagi, ini gambaran globalnya. Tentunya ada permasalahan kecil-kecil yang sifatnya tipikal kedaerahan. Ya. Sebagai contoh misalnya, masyarakat-masyarakat di daerah terluar, daerah terdepan, di daerah terpencil, daerah perbatasan, tentunya tidak mudah dia mengakses layanan kesehatan. Karena bisa saja seperti yang di Kabupaten Kepulauan Aru misalnya, ada 1 puskesmas dengan wilayah kerja 13 desa. Dari 13 desa hanya 2 desa yang dalam 1 pulau. 11 desa lainnya di 11 pulau yang lainnya. 11 pulau berbeda ya? Iya, yang berbeda. Nah, tentunya kalau kita akan bertanya pada kepuasan pelanggannya, ya tentunya mereka kesulitan mengakses kan. Iya, pasti. Tentunya akan beda. Nah, ini tentunya beda dengan Jakarta yang mungkin rumahnya di sebelah puskesmas. Gitu. Nempel iya, itu. Atau setiap hari lewat depan puskesmas. Iya, betul. Nah, ini yang selalu menjadi tantangan kita Dewan Pengawas untuk kemudian gap-gap ini harus diselesaikan dengan cara sesuai dengan kondisi daerah. Karena nggak mungkin Kabupaten Kepulauan Aru kita sulap jadi Jakarta, ya nggak mungkin. Itu sangat tidak mungkin. Betul, karakternya beda. Jakarta aja kita ngomong Jakarta Selatan dengan Kabupaten Kepulauan Seribu juga beda. Nggak sama. Ini yang harus kita perhatikan. Betul. Begitu ya Pak ya? Memang tantangan ke depannya itu seperti itu ya Pak? Iya. Nah, kalau misalnya berbicara tentang tugas Bapak sebagai Dewan Pengawas BPJS Kesehatan ya Pak ya,
Mungkin agak sedikit pertanyaan yang santai sedikit sih ya. Menurut Bapak seluruh mana sih Pak? Bapak sejak menjadi jubir COVID, atau menjadi ketua Dewas Pak? Ya, ini ibaratnya sederhana. Apakah kita bisa membandingkan mana yang enak? Enak mana? Karedok dengan es krim? Karedok dengan es krim. Tidak apple to apple. Iya, betul. Tidak apple to apple. Jadi tidak bisa kemudian, pekerjaan saya lebih enak ini daripada ini. Nggak bisa. Nggak bisa. Tidak apple to apple. Oleh karena itu bagi saya bukan berbicara tentang enak mana, tetapi apa yang bisa saya lakukan pada titik-titik itu saja. Karena kalau mau enak-enakan, kayaknya nggak ada deh pekerjaan yang enak. Kalau enak ngapain dibayar gitu? Betul. Mau enak kok dibayar? Iya. Udah enak dibayar lagi. Iya. Karena ada tanggung jawab di mana kita harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Tentunya melelahkan, harus berpikir keras, harus kemudian juga bisa memanage waktu dengan baik. Saya pikir bukan masalah enak nggak enak. Ini bukan masalah yang apple to apple untuk dibandingkan. Gitu. Betul Pak. Balik lagi nih Pak, tadi Bapak mengatakan bagaimana tantangan BPJS Kesehatan. Saya ingin sedikit perdalam sedikit. Menurut Bapak, bagaimana Bapak melihat kolaborasi antara stakeholder yang ada supaya tercipta JKNKIS yang berkualitas? Kita harus tahu bahwa pembangunan kesehatan itu bukan hanya pekerjaannya satu kementerian lembaga. Kita tahu misalnya secara makro saja, amanat undang-undang mengatakan bahwa sekarang APBN 20% pendidikan. Betul. Terus kemudian 5% untuk kesehatan. Betul. Bukan berarti 5% itu seluruhnya ada di Kementerian Kesehatan. Karena itu juga akan diturunkan di Kementerian Pertahanan, di BPJS, kemudian juga di kementerian yang lain, termasuk kemudian di Badan POM, di BKKBN dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian dibutuhkan satu kolaborasi. Contoh yang sederhana, yang sekarang ini sudah mulai membaik, Dulu pada waktu awal-awal operasional BPJS kan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama itu kan mengalirnya melalui Pemda. Nah ini kan dianggap oleh Pemda pada waktu itu, sekarang sudah mulai banyak yang berubah sebagai pendapatan Pemda. Padahal ini sebenarnya operasional kesehatan. Operasional kesehatan ya. Pak. Oleh karena itu maka yang paling penting di dalam koordinasi ini adalah bukan menyuruh orang, tetapi bagaimana mengkomunikasikan dengan orang. Jadi bukan kemudian mengatakan, ya ibarat orang nunjuk lah, kalau kita menggunakan filosofi menunjuk, kamu salah itu hanya satu jari yang ke depan, 3 jari balik kita ya Pak. Iya. Oleh karena itu dalam koordinasi bukan kemudian meminta daerah begini, enggak, kita turun untuk sama-sama melihat permasalahan ini. Inilah yang saya katakan, stakeholder itu semakin lama semakin membaik. Betul. Semakin membaik. Kalau ada kemudian ketimpangan di sana sini, ini on proses lah, nggak mungkin BIM salah BIM langsung bagus. Bisa langsung tiba-tiba berubah ya Pak. Kabupaten kota ada 514 kan? Betul. Ya kalau ibarat ini anak kita, anak yang pertama umurnya sudah 514 tahun, kalau tiap tahun melahirkan, anak yang paling kecil masih setahun gitu. Ya keluarganya anak beda. Betul Pak. Nggak dipermasalahkan. Nah, satu lagi nih, pertanyaan yang serius kan nih. Menurut Bapak, area-area improvement program JKN itu yang mana yang masih bisa diperbaiki, Pak? Banyak ya. Satu, yang penting fokus dulu tujuannya. Satu, layanan kesehatan berlangsung dengan baik, memberikan kepuasan untuk yang dilayani dan yang melayani. Nah, bagaimana kita melakukan improve? Ya menuju ke arah ini. Menuju ke arah ini. Contoh yang sederhana. Pada puskesmas dengan karakteristik kepulauan, improve-nya apa ya? Jangan dikasih ambulan mobil lah, kasih ambulan air lah. Gitu aja kan sederhana. Susah beda pulau. Iya, kenapa kemudian terlalu dipikirkan sulit-sulit itu? Betul. Dibikin yang gampang. Sesuai dengan tipikal daerahnya. Iya, oleh karena itu kita tidak bisa berbicara dengan frame blanket policy untuk Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke. Iya. Ingat loh, Garuda Pancasila lahir tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Nggak ada blanket policy. Nggak ada blanket policy. Kalau kemudian semuanya dipaksakan, misalnya yang wanita harus pakai sanggul, kasihan saudara kita yang dari Papua, sanggulnya mau ditarik mana orang punya keriting kayak begitu. Ya, betul, kita nggak boleh memikirkan yang kemudian memaksakan sebuah konsep pada satu sistem yang tidak sama. Yang beragam ya Pak ya. Iya. Oleh karena itu improve-nya di mana apapun, improve-nya sepanjang itu mengarah ke perbaikan kualitas layanan, kepuasan pelanggan. It's good. Luar biasa sekali. Menurut Bapak nih Pak, kalau kita lihat
dari sudut pandang Bapak, bagaimana Pak saat ini kesadaran antara peserta dan pemberi kerja dalam hal kepatuhannya pada program JKN KIS? Mulai bagus ya. Mulai bagus ya Pak? Mulai bagus. Kita kan tidak bisa memotret pekerjaan yang demikian lama itu dengan sekarang. Iya. Kita harus mengikutinya dari waktu ke waktu. Iya. Kan itu progres. Betul. Di samping dari waktu-waktu ke daerah. Betul. Sekarang orang sudah mulai berpikir kalau kemudian sakit dari pembicaraan masyarakat yang sering saya dengar. Begitu ada seseorang sakit, maka seringkali pertanyaan yang muncul pertama kali bukan sakit apa, tapi ikut BPJS enggak? Nah, betul Pak. Itu yang pertama. Sekarang kesadaran itu sudah ada ya Iya. Pak, sekarang. Ikut BPJS enggak? Itu yang muncul pertama kali. Ini saya dengar dari masyarakat. Jadi tidak lagi bertanya sakitmu apa, tapi yang pertama kali ikut BPJS enggak? Salahmu nggak ikut. Artinya bahwa kebutuhan masyarakat terhadap sistem penjaminan yang diciptakan oleh pemerintah ini sudah mulai baik. Ya. Nah inilah yang menjadi tantangan tersendiri untuk kita. Kalau demand masyarakat sudah tinggi, kita tidak memberikan yang terbaik, kita pelayan loh. BPJS itu pelayan, Betul. bukan bos. Iya, kita melayani ya Pak ya. Kita pelayan. Jadi kita harus berpikir servant leader, bahwa kita harus memimpin ini dengan mindset kita melayani, bukan dilayani. Betul. Bukan dilayani, kita melayani. Ini yang kemudian mulai memunculkan kepercayaan masyarakat menjadi lebih baik, sehingga kemudian kalau kita lihat bagaimana minat mereka terhadap BPJS sudah semakin lama semakin baik gitu ya. Nah, tentunya keinginan ini kalau tidak diimbangi dengan kualitas layanan kita yang bisa memudahkan, ya tentunya tidak akan menjadikan sebuah respon yang seperti kayu dan sabut yang bagus gitu. Ini yang menjadi tantangan kita. Betul, begitu ya Pak. Nah, bicara tentang pelayanan itu Pak, mungkin boleh nggak Pak, mungkin pesan-pesan dari Bapak untuk Vaskes ya Pak? Karena mungkin Vaskes saya yakin sebenarnya mereka sudah memberikan pelayanan yang baik ya, tapi supaya mereka bisa meningkatkan lagi pelayanan kepada masyarakat. Bagaimanapun juga unit layanan itu orientasinya di konsumen. Betul. Jangan baik menurut yang memberi layanan, baik menurut yang dilayani. Ini menjadi kunci. Kita dulu sudah banyak diajari oleh, di era saya masih masih sekitar 70-an, 80-an itu di rumah makan Padang itu kalau di pintu keluarnya itu ada tulisan, bukan di pintu masuk, di pintu keluarnya ya Pak? Kalau enak sampaikan ke orang lain, kalau nggak enak sampaikan ke kami. Oh iya, sering itu masih sering saya lihat. Iya, itu. Artinya inilah mindset institusi pemberi layanan. Jadi kita tidak perlu membanggakan bahwa saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini di dalam institusi layanan. Tapi banggakanlah bahwa pelanggan saya sudah menikmati ini, dan menikmati ini. Betul. Bukan kemudian saya memberikan, bukan pada supply side, tapi pada demand side. Benar. Jangan dianggap bahwa rumah sakit yang sudah memiliki fasilitas yang lengkap, punya AC dan sebagainya adalah memberikan layanan terbaik. Enggak. Kita bisa melihat dengan ilmu yang sederhana lah, sama-sama angkringan, jualan kopi, ini ada yang laris, ini ada yang enggak gitu. Iya. Itu saja yang kita pakai. Jadi kepuasan pelanggan menjadi sesuatu yang penting. Jadi yang paling penting adalah bagaimana pelanggan puas dengan pelayanan. Iya. Waduh, ini bahasan-bahasan ini Bapak bisa menjawab dengan sangat singkat padat, tapi asyik Pak. Jadi singkat padat jelas tambah asyik. Kayaknya kalau udah terlalu serius mungkin mau santai. Nah, sekarang agak mau sedikit santai, Pak. Saya dari tadi santai loh. Oh, santai. Saya mau santai, tapi mendengar informasi dari Bapak itu kayak kebawa semangat sendiri, Pak. Benar-benar Bapak bisa ini ya, motivasi kita secara nggak langsung. Saya dapat informasi Pak dari informan saya, Bapak saya. Luar biasa. Katanya Bapak itu punya hobi, tapi hobinya ekstrim. Bapak katanya suka hobinya menembak, menyelam, diving ya Pak. Belum lagi terjun payung, apalagi memancing. Nah itu bisa diceritakan nggak? Ya sebenarnya dalam perspektif itu bukan hobi ya. Oh bukan hobi ya Pak? Bukan hobi. Tentunya bagi Valentino Rossi balapan itu bukan hobi.
Ya memang rezekinya di situ gitu. Betul ya. Dan bagi seorang militer ya itu bukan hobi ya, rezekinya di situ. Rezekinya di situ. Bagi satuan yang memang kualifikasi tempurnya dituntut sebagai satuan lintas udara, ya terjun itu memang kerjaan dia gitu. Saya pikir sama kalau kita tanya ojek online, Anda hobi naik motor, ya nggak hobi yang kerjanya di situ gitu loh. Artinya kita tidak melihat itu. Nah, bagi saya perspektif hobi itu kan sebenarnya stress release. Stress release ya Pak ya? Iya, stress release. Oleh karena itu stress release, lakukan sesuatu yang malah tidak bikin stres. Nah, kalau lakukan sesuatu yang bikin stres ya bukan stress release itu. Jadi bagi saya hobi itu adalah membuat saya jadi seneng, jadi refresh, jadi hilang stresnya. Itu aja sih kalau saya. Apa ya apa yang bisa lah. Ya kalau saat ini saya berada di satu tempat yang nggak ada listrik, nggak ada sinyal, ya masa hobinya WA-an. Ya malah stres ya nggak bisa gitu loh. Masa stres yang ada Pak ya? Orang sinyalnya juga ada. Iya, sinyalnya juga nggak ada. Kalau saya berada, kebetulan dalam periode tugas saya cukup lama berada di Ambon, yang sekitarnya semuanya laut. Ya stres lah kalau hobi saya itu naik gunung, enggak ada gunung, adanya laut, ya sudah nyelam, mancing itu aja. Diving gitu ya Pak ya? Begitu ombak tinggi, ya nggak jangan jadikan hobi, ya hobi yang lain. Kalau bahaya ya Pak ya? Bikin enak aja lah. Nah kalau misalnya hobi ini ada yang unik nggak sih Pak? Di antara hobi-hobi ini? Saya yang tidak terlupakan Pak? Ya saya prinsipnya penikmat hidup. Penikmat hidup. Yang meyakini bahwa hidup saya itu hanya ada dua pilihan, enak dan enak sekali. Wow, pilihan di saya. Kalau jelas-jelas nggak enak, ngapain saya pilih? Gila. Iya. Jelas-jelas nggak enak dipilih. Jadi pilih yang enak atau yang enak sekali. Enak banget ya Pak. Iya. Oleh karena itu saya merasakan, saya sangat bersyukur bahwa hari saya yang paling indah itu hari ini. Dan saya yakin besok akan lebih indah lagi. Wah, biasa. Makanya saya mengenang masa lalu itu hanya bikin sakit hati aja. Kenapa? Karena hari ini lebih indah dari kemarin gitu loh. Gitu ya Pak ya. Jadi itu apa gitu. Jadi kalau unik enggak ada, saya nggak pernah bikin sesuatu yang unik. Karena semakin hari, tiap hari selalu mendapatkan yang lebih baik. Iya. Bersyukuri setiap hari. Nikmatin saja. Luar biasa, ini inspiratif sekali. Karena kalau bicara hobi, ya saya bekerja di mana-mana, yang pasti satu. Tidak ada tunjangan stres, itu aja. Kalau ada saya mau stres ya. Waduh, tunjangan stres. Enggak ada. Untuk apa diambil itu? Enggak dibayar. Stres nggak difasilitasi lagi. Iya, nggak difasilitasi. Kan nggak ada. Beban ya. Mobil untuk stres nggak ada. Nggak ada ya Pak ya. Beban malah nggak ada ya. Sesalah sendiri kita ya Pak. Dan kalau kemudian itu menjadi beban kita dan sakit, ingat loh, orang sakit itu tidak pernah mendapatkan empati dari yang lainnya, bahkan dihina. Pada saat kita sakit dibawain makanan enak, itu kan menghina. Kenapa nggak pas sehat dibawain gitu? Sudah tahu sakit harus puasa dibawain buah. Berarti siapa yang makan? Kenapa nggak pas sehat dibawain gitu? Nah itu aja. Yang makan malah keluarganya. Iya. Yang sakitnya cuma diem doang. Makin sakit hati. Makin sakit hati ya. Makin stres ya. Makin stres. Soalnya kalau bicara hobi itu, Bapak kan dengar-dengar suka menembak. Kalau saya sih jujur suka menembak cewek. Itu dulu dia. Waktu muda. Saya dulu juga. Oh gitu Pak. Sering nembak. Nembak rusa cewek. Rusa betina ya. Waduh. Saya soalnya kalau menembak cewek, alhamdulillahnya nggak pernah berhasil. Wah itu. Artinya kalau hobi itu berhasil, Anda berhenti dong. Oh iya benar. Karena nggak berhasil saya nembak terus. Iya teruskan aja. Lanjutkan aja. Iya. Masih banyak kok. 10 yang saya tembak 11 nolak. Iya. Banyakan yang nolak daripada yang terima. Patut disyukuri. Patut disyukuri ya Paling Pak. nggak direspon kan? Setidaknya videonya yang nggak respon. Setidaknya direspon. Coba kalau Anda nembak nggak direspon, wah sengsara banget. Sengsara Pak, stres lagi. Iya. Nggak ditunjang lagi. Iya Aduh. betul. Nah itu hobi yang ekstrim. Dengar-dengar Bapak juga punya hobi yang nggak ekstrim, tapi yang lebih soft. Katanya Bapak suka bikin kerajinan tangan. Handicraft. Iya. Saya kemudian pada suatu saat, saya itu akhirnya saya dengan istri saya, kan, karena anak-anak sudah nggak tergantung sama orang tuanya, kan gede-gede semua, ya tinggal duduk berdua aja lah dengan istri saya. Satu saat kita dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa kita pernah ngumpulin barang yang sekarang nggak kepake. Contoh yang sederhana, pernah langganan koran dan nggak kepake. Langganan koran Pak? Ya kan langganan koran zaman dulu, dan setelah dibaca kan nggak kepake. Iya betul Pak. Mau diapain? Dibaca lagi udah kebaca. Hafal gitu ya. Iya udah hafal. Nah, akhirnya satu-satunya jalan kita mencoba cari inspirasi deh.
Banyak kan fasilitas yang bisa kita, ternyata kertas koran bisa dibuat untuk jadi boneka dengan cara digulung dan sebagainya. Ternyata kain-kain perca itu bisa digunakan untuk misalnya quilting, misalnya apa gitu, bisa dipakai itu. Dan saya pikir sehari 24 jam itu banyak banget, banyak banget. Kalau kemudian kita tidur 8 jam itu seperti gawat, berarti kalau kamu umur 30, 10 tahun kamu tidur. Kalau bengong, 30 tahun lagi. Iya, kalau bengongnya adalah 5 jam atau bengongnya 6 jam, berarti 1/4 waktu kamu. Nah, terus produktifnya berapa jam? Betul. Nah, kalau kemudian nggak dapat apa-apa, masa nyalakan waktu? Iya. Demi masa kan? Betul. Ya kalau nggak ngapa-ngapain ya rugi lah. Iya. Ya udahlah, lakukan sesuatu. Saya tidak hanya berbicara tentang memanfaatkan itu. Saya pikir saya punya lahan. Lahan saya itu lumayan. Tempat cucian, tempat jemuran yang nggak kepakai gitu lah. Ya dijadikan tempat untuk bikin hidroponik, tanaman buah dalam pot dan sebagainya. Dan kemudian kita punya banyak teman karena di komunitas itu ada yang hobinya sama gitu ya. Saya masuk di kelompok cabai-cabean maksudnya penggemar tanaman cabai gitu ya, bener gitu ya. Ya. Di situ saya bisa masuk dalam dua aliran, satu pedes-pedesan, satu berbicara indah-indah. Indah-indah. Kalau nggak pedes indah ya. Pedes-pedesan, bahkan saya punya jenis cabai yang masih pegang rekor Guinness Book of Record 2013 tentang pedes, yang namanya Carolina Reaper. Itu objektif karena memang ada Scoville Index yang diukur. Gitu ya. Kalau cabai rawit biasa itu kira-kira 10.000 sampai 12.000 international unit Scoville-nya. Ini 2,4 juta. Waduh, pedas sekali. Ya, levelnya nggak tahu deh, langit juga gitu. Itu kayaknya langsung mengeluarkan api Pak. Saya punya pohon sawo yang dari Meksiko yang buahnya rata-rata, kami panen beberapa hari ini rata-rata di atas 1,3 kilo per buah. Di atas 1,3 kilo per buah, Pak? Rata-rata. Wah, besar. Ya, artinya ini stress release, artinya makin banyak yang dilakukan, sebenarnya gambaran saya makin stres. Makin stres, banyak yang dilakukan. Soalnya kebanyakan anak milenial itu kaum rebahan, Pak. Jadi kalau misalnya ngerebah. Merendahkan diri. Iya. Serendah-rendahnya. Iya. Betul, Pak. Waduh, saya jujur kan memang saya sering sekali-kali suka kepoin Instagramnya Ibu. Iya. Ya kan, memang saya lihat luar biasa nih. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita tiru ya Pak ya, terutama kajian-kajian itu. Ya, salah satu yang kemudian pada waktu pekerjaan saya jadi jubir, saya harus mengedukasi masyarakat untuk menggunakan masker. Saat itu masker medis mahal dan susah dicari. Betul Pak. Tapi saya mendapatkan referensi dari WHO pakai masker kain cukup. Saya mulai mengajarkan kepada masyarakat agar mereka yakin itu kain. Ya satu-satunya cara pakai kain batik. Kalau kain putih dikira masker medis kan. Nah kebetulan istri saya kan hobinya jahit, hampir semua baju itu dijahit sendiri. Oh gitu Pak? Ya, sehingga kain perca banyak kan? Ya sudah lah, daripada dibuang, daripada jadi masker aja. Cantik Pak maskernya. Begitu itu sudah habis, ngapain lagi? Karena batik sendiri aja. Cantik batik sendiri. Langsung mengerjakan batik. Berapa sih masker lebarnya? Nggak ada semeter kok. Iya betul Pak. Tapi maksimal banget ya Pak ya? Sampai bahan-bahan pun Ibu udah bisa ya Pak ya? Sebuah siksaan bagi kami, saya dengan istri saya itu apabila suruh nganggur. Stres. Kalau kita mungkin milenial surga itu Pak. Kalau bisa nganggur, banyak duit lagi. Enak kayaknya Pak. Nah, karena kami yang generasi kolonial itu meyakini tidak ada namanya nganggur itu ada duitnya. Iya. Kalau kita sekarang nyari yang nganggur banyak duit. Nah itu. Nah ini apalagi dapat anak tunggal bermersi gitu. Waduh, meskipun mersinya tertangki kan. Ya, tertangki bis ya Pak ya. Terus dan bis. Ini saya inspiratif sekali Bapak nih sama Ibu nih. Otomatis kan di sini dari kata-kata Bapak mengindikasikan betapa dekatnya dan besarnya cinta Bapak. Oh iya. Pasti ya Pak ya. Sangat pasti itu. Saya mencintai istri saya karena terpaksa. Terpaksa oleh nurani saya, terpaksa oleh hati saya, dan terpaksa oleh niatan saya. Itu luar biasa kata-katanya ya. Kalau tidak terpaksa harus maksa. Supaya saya tidak berpaling ke lain hati. Oh betul Pak.
Betul ya, karena rumput tetangga suka lebih hijau ya Pak. Oh iya, dia disiram. Iya. Kalau kita disiram. nggak lebih hijau dari dulu, hijau terus. Wah, luar biasa. Tenang. Benar Pak. Saya pada beberapa waktu yang lalu, ya sudah, bosan tidur sama orang tua, tidur sama mahasiswa. Caranya saya suruh kuliah, ya kamu kuliah, nanti tidur sama mahasiswa. Begitu ya Pak ya? Iya, Waduh. Bisa ditiru ini ya. Bagus sekali Pak. Nah, otomatis kan karena Bapak sangat cinta nih, pasti saya jadi pengen minta Bapak buat sesuatu nih Pak. Boleh nggak Bapak sampaikan 3 kata romantis untuk Ibu Dwi Reto Yulianti ya Pak ya? Silakan, tapi sampaikan ke kamera Pak. Iya. Nanti pas jadi ada musik-musik romantis Pak. 3 kata romantis untuk Ibu. I love you. Luar biasa. Tidak lebih, tidak kurang. Tidak lebih, tidak kurang ya Pak. Luar biasa. Padat, singkat, dan penuh makna. Wah, mantap sekali ini Pak. Ini benar-benar saya banyak dapat inspirasi dari Bapak ini. Bapak ternyata orangnya itu asyik banget Pak. Benar-benar romantis, asyik, seru gitu. Dan murah senyum. Ibadah. Betul. Kalau nggak punya duit itu dikasihkan orang, kasih senyum aja. Ya, Ibadah. seringnya emang nggak punya duit gitu. Iya, makanya banyak senyum aja ya Pak ya. Semakin banyak senyum, gambaran orang semakin nggak punya duit. Lebih parah lagi ya. Kalau banyak senyum mungkin dia nggak punya duit ya Pak. Iya. Ya emang Makin begitu nggak sih senyum. Pak ya. Lihat aja makin tanggal tua makin banyak senyum. Iya betul. Berapa manyun pun juga nggak keluar duitnya kok. Iya betul. Iya. Pokoknya stok mie ayam tuh, stok mie goreng tuh udah banyak aja. Kalau sudah mulai tanda-tanda kelihatan ikan berkepala 2 dan banyak tanda-tanda tanggal tua. Iya betul. Iya betul. Makanya uang tuh semakin banyak mudah menguap sekarang Pak. Udah akhir-akhir udah tinggal dus-dusan. Ya, tapi masalahnya apakah kamu pernah makan uang? Oh enggak. Enggak, kan yang dimakan nasi. Makan nasi Pak. Ngapain cari uang? Luar biasa. Saya bingung mau ngomong apa. Luar biasa Pak. Oke Pak, ini benar-benar saya sangat menikmati. Tapi kan karena memang waktu, saya ingin menanyakan satu lagi Pak. Harapan Bapak terhadap Duta BPJS Kesehatan, terutama untuk pengelolaan BPJS Kesehatan ini, boleh Pak disampaikan? Anda pelayan untuk para pelanggan BPJS. Ya. Posisi Anda paling mulia di dalam organisasi BPJS. Betul. Andalah yang paling mulia yang berada di BPJS. Sehingga kami, apalagi Dewan Pengawas, tugasnya satu, memberikan layanan kepada Anda para duta BPJS agar Anda bisa menjalankan fungsi kemuliaan itu semaksimal mungkin. Luar biasa Pak. Saya jadi makin termotivasi Pak. Saya pribadi semakin termotivasi melihat mendengar kata-kata Bapak yang begitu indah, tapi maknanya dalam sekali Pak. Luar biasa. Ini terakhir Pak, dari kemarin banyak yang request, katanya kalau undang Pak Yuri, boleh nggak sih Bapak mengingatkan kita pada kenangan ketika Bapak jadi juri COVID? Jujur Pak, jangan saya, orang tua saya pun sering banget dengar suara Bapak dan melihat Bapak. Ada yang minta nih, boleh nggak Bapak mungkin contohkan lah, mungkin satu kalimat atau apa, ketika Bapak jadi juri COVID? Iya. Yang terakhir menjadi tema kita dan masih aktual sampai sekarang dan nanti. Ya. Saudara-saudara sekalian, sakit itu adalah pilihan. Sehat wajib. Kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa menjalankan kewajiban kita. Baik pada organisasi, apalagi kepada keluarga untuk mencari nafkah, mengasuh anak, dan semuanya tidak bisa kita lakukan. Itu melanggar kewajiban. Tapi sakit pilihan, bukan takdir, pilihan. Kalau Anda milih pingin sakit, jangan ikuti protokol kesehatan, saya garansi Anda akan sakit. Jadi ingat betul, sehat wajib, sakit pilihan. Saya menginginkan kita semuanya tidak milih sakit. Ingat, virus COVID-19 nggak ada yang sekolah, buta huruf, nggak bisa baca. Kita sekolah sudah ngerti, masa kalah sih? Saya kira itu, saya yakin Anda bisa mengendalikannya. Luar biasa Pak. Benar-benar mirip. Wah, saya senang. Mirip jubir yang dulu ya? Iya, jubir dulu. Bapak juga.
Nanti kalau ketemu salam ya. Oh iya, terus saya salam ke Bapak juga. Bapak, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak. Benar-benar sangat menginspirasi dan membuat kita sadar bahwa ternyata hidup itu yang penting ikhlas dan bersyukur. Ya, Pak. Yang paling penting itu. Tidak ada tunjangan stres. Betul, Pak. Tidak ada tunjangan stres. Ngapain dicari? Ngapain dicari? Stres itu nggak usah dicari ya, Pak. Nggak usah dicari. Buang aja, buang. Hidup itu enak. Pilihan cuma dua. Enak dan enak sekali. Enak sekali. Jadi hidup itu hanya dua, enak dan enak sekali. Kalau jelas nggak enak jangan dipilih. Jangan dipilih kalau nggak enak ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga Bapak sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Amin. Banyak umur yang penting ya Pak. Amin. Iya. Amin. Oke. Bisa memanfaatkan umur sebaik-baiknya. Betul. Panjang pendek sudah takdirnya. Iya, betul. Nah, itulah Sobat Podcast BPJS Kesehatan kali ini dengan Bapak Ahmad Yuryanto. Sangat inspiratif sekali ya. Dan jangan lupa kita harus menjaga protokol kesehatan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini di semua sosmed sahabat. Dan juga nantikan podcast BPJS Kesehatan selanjutnya dengan narasumber yang tidak kalah inspiratif. Saya Brosis, see you next time. Oh ya.